Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia kali ini insyaallah kita akan membahas sebuah materi yang begitu penting. Materi yang berkenaan dengan fiqhus shiyam wa salatit tarawih. Fikih dalam menjalankan ibadah puasa dan bagaimana kita menjalankan ibadah salat tarawih. Seorang muslim dalam beragama dan beribadah sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surat Yusuf. Bagaimanakah seorang muslim beragama? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah wahai Muhammad, Islam adalah jalan hidupku. Ad'u ila Allah. Aku mengajak manusia kepada jalan Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Yang dimana aku dan orang-orang yang mengikutiku ala basirah, di atas basirah. Para ulama ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud dengan basirah dalam ayat di atas. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan yang dimaksud dengan basirah al-ilm. Seorang muslim ketika berjalan di atas agamanya dengan ilmu, puasanya dengan ilmu, salatnya dengan ilmu, zakatnya dengan ilmu, hajinya dengan ilmu, syahadatnya dengan ilmu. Oleh karena itu seorang muslim mustahil bisa lepas dari ilmu. Karena ciri-ciri seorang muslim dia beragama dan hidup dengan ilmu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ada seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Qayyim. Ia berkata di dalam kitabnya Ighasatul Lahfan, Ibnu Qayyim mengatakan al-insanu ahwaju ila al-ilmi minasyarabi wat-ta'am. Seorang manusia lebih membutuhkan ilmu daripada makan dan minum. Ada sebabnya. Kenapa manusia lebih membutuhkan ilmu daripada makan dan minum? Ibnu Qayyim mengatakan, "Idza fatal insanu minasyarabi wat-ta'am halaka fid dunya." Apabila seseorang manusia terluputkan dari makan dan minum, maka dia akan sengsara dan binasa di dunia. Hanya dalam kehidupan dunia, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Akan tetapi kata Ibnu Qayyim, "Idza fatal insanu minal ilmi." Apabila seseorang manusia terluputkan dari ilmu, dia tidak memiliki ilmu agama dalam kehidupan dunia. Tidak ada payung tauhid dalam hidupnya. Tidak ada payung syariat. Apa kata Ibnu Qayyim? Halaka fid dunya wal akhirah. Dia akan sengsara di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Oleh karena itu sebelum kita melaksanakan ibadah yang agung ini, Siyam Ramadan, maka ada 8 perkara yang harus kita ketahui.
8 subbab yang hendaknya seorang muslim fahami, yang akan kita bahas dalam waktu yang sangat singkat. Karena kenapa kita katakan singkat? Ilmu agama tidak bisa dipelajari dalam waktu sejam, 2 jam, hanya seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, tidak. Suatu hari Al-Imam At-Tabari mengumpulkan murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya bertanya, "Wahai Imam, berapa banyak kertas lembaran yang harus kami siapkan untuk mencatat ilmu yang akan engkau sampaikan?" Subhanallah. Maka Al-Imam At-Tabari mengatakan, siapkan 100.000 lembar kertas. Maka apa kata muridnya? Kalau seandainya kami harus mencatat sebanyak 100.000 kertas, hadza ma tafna bihil a'mar, maka umur kami akan habis hanya untuk ini, wahai Imam. Apa jawaban Al-Imam At-Tabari? Beliau mengatakan, matatil imam, telah mati semangat menuntut ilmu. Subhanallah. Sehingga tafsir Al-Imam At-Tabari, kata para ulama ahli tafsir, yang sebenarnya beliau ingin membuat tafsir yang begitu luas, sekarang menjadi ringkasan yang menurut beliau itu adalah ringkasan. Tapi apabila kita membacanya, maka itu bukan ringkasan, itu adalah ensiklopedia tafsir. Bagi beliau adalah ringkasan. Sebenarnya beliau ingin menjelaskan begitu perkara yang luas, yang banyak di dalam kitab tafsirnya. Namun murid-muridnya tidak sanggup. Terwariskanlah sampai ke zaman kita tafsir At-Tabari yang menurut beliau adalah ringkasan dari seluruh tafsir. Lihat ini ma'asyiral muslimin, begitu agung ilmu para ulama di zaman ini. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wal muslimat, as-siyam, sebelum kita mengerjakannya, hendaknya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan as-siyam. Seseorang tidak mungkin bisa mencintai sesuatu apabila dia tidak mengenal sesuatu yang dia cintai. As-siyam, atau di dalam bahasa Indonesia puasa, secara bahasa Arab, secara lughah berasal dari kata al-imsak, yang artinya menahan. Menahan apapun di dalam bahasa Arab bisa diartikan dengan as-siyam. Oleh karena itu siyam dengan imsak secara bahasa artinya sama. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam surat Maryam ayat yang ke-26. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan perkataan Maryam kepada Bani Israel ketika Maryam membawa bayi Isa, dan orang-orang Bani Israel mengajaknya berbicara. Apa jawaban Maryam? Inni nazartu lirrahmani shawman. Pada hari ini aku telah bernazar kepada Allah untuk shaum, untuk menahan, untuk imsak. Apa yang akan ditahan oleh Maryam? Maryam akan berpuasa apa? Berpuasa dari apa? Apakah dari makan, dari minum, dari jima, dari mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat? Tidak. Allah jelaskan pada ayat berikutnya, inni nazartu lirrahmani shawma falan ukallimal yawma insiya. Pada hari ini aku telah bernazar siyam, menahan diriku dari berbicara, kata Maryam. Falan ukallimal yawma insiya. Pada hari ini aku tidak akan berbicara kepada seorang manusia. Ini asal muasal siyam di dalam bahasa Arab. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, sebelum Islam datang, bahasa Arab difahami secara lughah. Akan tetapi setelah Islam datang, ada beberapa
kalimat, bahkan banyak kalimat di dalam bahasa Arab difahami secara istilah syar'i. Di antaranya as-siyam, kemudian as-salat. Salat secara bahasa Arab artinya ad-du'a, doa. Akan tetapi setelah Islam datang, salat memiliki makna khusus selain makna bahasa, memiliki makna di dalam syariat. Dalam syariat, salat memiliki makna. Apa makna salat di dalam syariat? Aqwalun wa af'alun mukhassasatun, ucapan dan perbuatan yang bersifat khusus, muftatahatun bin takbir, yang dibuka dengan takbiratul ihram, muhtatamatun bin taslim, yang ditutup dengan salam. Ini definisi salat setelah Islam datang. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan fardu salat, yang dimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat perintah salat langsung dari Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Ini menunjukkan keagungan salat. Para ulama ahli tarikh, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad tanpa wasilah antara Allah dengan Nabi Muhammad adalah salat. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra artinya diperjalankan di waktu malam dari Mekah ke Baitul Maqdis. Adapun Mi'raj diangkat oleh Allah dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, ke langit yang ketujuh. Dan di sanalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah. Di antara tujuannya adalah untuk menerima syariat salat. Berdasarkan kisah ini, para ulama sepakat, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka sepakat Allahu 'alal arsy, Allah ada di atas arsy. Karena Allah mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas langit yang ketujuh. Dan Allah di dalam Al-Quran menjelaskan dalam banyak ayat, Allah berada di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman berada di atas arsy. Suatu hari Rasulullah menikahi seorang wanita yang bernama Zainab. Zainab berbangga di hadapan istri Nabi yang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Zainab berkata, "Ankahakunna mawalikunna." Kalian dinikahkan oleh wali kalian, ayah kalian. Akan tetapi aku, kata Zainab, "Wa ankahani Allah min fawqi sab'i samawat." Allah menikahkanku langsung dari atas langit yang ketujuh. Riwayat Bukhari. Zainab meyakini dan mengikrarkan Allah ada di atas langit. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, setiap ibadah, setiap keyakinan adalah dasar yang hak, yang jelas, yang pasti. Dan siyam Ramadan tentu adalah dasar yang hak, yang pasti. Apa makna siyam secara syar'i? Selama ini kita hanya memahami siyam dari nenek moyang turun temurun. Namun seorang muslim dalam beragama tidak mengikuti apa kata nenek moyang. Dalam beragama seorang muslim dengan ilmu. Oleh karena itu, belajar menuntut ilmu agama hukumnya wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama wajib atas setiap muslim. Apalagi ilmu agama yang berhubungan dengan rukun iman dan rukun Islam. Dan siyam termasuk bagian dari rukun Islam. Rasulullah suatu hari didatangi oleh malaikat Jibril yang menyamar menjadi seorang manusia. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam." Jelaskan kepadaku apa itu
Islam? Maka Nabi Muhammad menjawab seraya bersabda, antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Islam itu engkau bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, engkau bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah. Wa tuqimas salah, engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakata, engkau menunaikan zakat. Wa tasuma ramadhana, dan engkau berpuasa di bulan Ramadan. Ini landasan dalil Ramadan dari sunnah, dari hadis Nabi. Jelas, tidak ada keraguan di dalamnya. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan siam secara syariat. Di antara para ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan as-siyam al-imsaku 'anil mufattirat. Siam adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nanti kita akan jelaskan apa saja yang membatalkan puasa. Sebagian kaum muslimin menganggap sesuatu membatalkan, ternyata dalam tinjauan syariat tidak membatalkan. Dahulu waktu saya masih kecil, ada yang mengatakan kalau mandi siang-siang di bulan Ramadan karena kehausan batal puasa. Karena apa? Habis mandi segar katanya. Sehingga waktu saya masih kecil, kalau pagi main, siang-siang kehausan, nak pingsan sekali pun tak boleh mandi. Pingsan tak apa-apa lah, ya. Zuhur lewat, ya. Subhanallah. Ternyata setelah kita dewasa, kita buka kitab-kitab hadis, ternyata di dalam Sunan Abu Daud diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbu ala ra'sihi al-ma. Rasul pernah mengguyurkan ke atas kepalanya air yang banyak di siang hari bulan Ramadan, minal atashi atau minal harri, karena beliau kehausan dan kepanasan. Setelah membaca hadis ini ternyata ya Allah, ya salah dari kecil. Karena puasanya nggak pakai ilmu, puasanya katanya dan katanya. Ini pentingnya Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah. Kita berpuasa dengan ini. Yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang telah Allah nyatakan atau Rasulnya nyatakan, itu membatalkan. Nah, ini bukan pakai perasaan atau pakai akal, tapi pakai dalil-dalil syar'i. Oleh karena itu para ulama mendefinisikan puasa al-imsaku 'anil mufattirat, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kapan mulai menahan dirinya? Apakah ketika kita mendengar suara sirene, ya, sebelum azan subuh 10 menit, waktu saya masih kecil, ya, saya tinggal di komplek bandara. Orang tua saya kerja di airport, pindah dari satu airport ke airport yang lain. Ya. Waktu masih kecil, suara sirenenya tidak menggunakan suara sirene dari toa masjid, tidak, tapi menggunakan suara sirene yang ada di ujung landasan. Kalau pesawat mau mendarat, ada suara yang keras menandakan pesawat akan turun. Oleh pegawai ATC dibunyikan sirene tadi, ya, menandakan masuk waktu imsak. Waktu saya masih kecil, kalau sudah bunyi suara itu makan cepat-cepat, ya, karena kalau udah berhenti suaranya nggak boleh lagi makan, ya, udah mau masuk puasa, nggak ada makan lagi selain, nggak ada minum, nggak ada makan. Karena apa? Imsak harus nahan katanya. Namun setelah kita mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, Allah dengan jelas mengatakan, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian perbedaan antara benang hitam dan benang putih di waktu fajar. Berarti kapan kita harus menahan makan? Ketika azan subuh berkumandang. Inilah waktunya imsak yang sesungguhnya.
Setelah kita belajar, setelah kita tahu, setelah kita buka kitab tafsir. Lalu kenapa di Indonesia ada istiadat seperti ini? Mungkin ya, orang tua kita di zaman dahulu, ustaz-ustaz di zaman dahulu, dalam rangka kehati-hatian, akan tetapi kehati-hatian dalam syariat itu juga harus disesuaikan dengan nas-nas syariat. Ya, Rasul mengatakan apabila kita sedang santap sahur berkumandang azan, maka apa yang tersisa di piring dan di gelas selesaikan. Ini sunnah Nabi, tidak boleh dibuang. Ya. Dan Rasulullah SAW santap sahur beliau dengan azan subuh seperti orang membaca 50 ayat sebentar. Ya, subhanallah. Al-Imam Ibnu Rushd menukilkan dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Beliau menukilkan perkataan para sahabat, "Kunna natasahharu ma'a Rasulillah." Kami makan sahur bersama Rasulullah. Ya, ketika Rasulullah selesai makan sahur, fa amara bil adzan. Beliau langsung memerintahkan azan. Berarti setelah Rasul selesai makan sahur sudah masuk waktu azan. Subhanallah. Berarti beliau makan sahur di waktu-waktu imsak orang sekarang. Itu yang paling afdol. Karena afdolnya makan sahur mendekati azan subuh. Mungkin kalau kita orang Indonesia sulit. Karena apa? Sahur kita tidak seperti Nabi. Nabi sahurnya dengan makanan ala Timur Tengah. Kalau kita ada sambal belacan, ada gulai, ada rendang, tak cukup waktunya. Ya mungkin kita sahur jam 4. Ya, mendekati azan kita ambil kurma. Mengambil fadilah santap sahur mendekati waktu subuh, mengikuti sunnah Nabi. Jangan tidur habis sahur. Habis sahur tak boleh tidur. Sebagian besar kaum muslimin setelah santap sahur tidur. Salat subuhnya jam 7 pagi. Ya. Seorang muslim tidak boleh seperti itu. Santap sahur ke masjid, azan berkumandang, salat qabliyah, salat subuh, ba'da subuh jangan tidur. Zikru sabah wal masa. Zikir pagi dan petang. Karena zikir pagi dan petang itu senjata dan perisai seorang muslim. Allah akan melindungi kita kalau kita rajin zikir sabah wal masa. Dilindungi dari gangguan jin dan syaitan. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya menukilkan dalam kitab beliau Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ada seorang laki-laki pulang dari sholat Isya mau ke rumahnya, enggak sampai ke rumah, hilang 4 tahun lebih. Datang istrinya kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, suamiku sudah beberapa hari enggak pulang." Kata Umar, "Tunggu 4 bulan." Udah 4 bulan enggak pulang-pulang. Ya. Maka tiba-tiba setelah 4 tahun lebih baru dia pulang. Sampai di rumah istrinya udah nikah dengan pria lain. Enggak terima dia. Datang dia kepada Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin, kenapa istriku sudah dinikahi oleh pria lain?" Ya. Maka Umar berkata, "Kemana saja engkau selama 4 tahun berlangsung?" Dia mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, aku sholat Isya berjamaah di masjid. Ketika aku pulang ke rumahku, aku diculik dan ditawan oleh jin kafir." Subhanallah. Dibawa ke alam jin. Ya. Ketika jin kafir yang menawanku di tempat mereka, di markas mereka, tiba-tiba datang sekelompok jin memerangi jin kafir tadi. Ternyata sekelompok jin itu adalah sekelompok jin muslim, dan mereka melihat aku adalah seorang muslim. Akhirnya mereka menawarkan, apakah aku ingin tetap tinggal di alam mereka atau aku kembali ke alam manusia, ke Madinah. Maka aku memilih kembali ke Madinah. Ternyata ketika kembali ke alam manusia sudah 4 tahun lebih. Subhanallah. Ini pentingnya kita berzikir kepada Allah. Akan dilindungi oleh Allah dari gangguan syaitan dan jin.
Oleh karena itu orang yang membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas setelah selesai salat fardu, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud, orang tersebut akan dilindungi dari gangguan jin. Rutinkan ini Bapak dan Ibu. Ini termasuk ruqyah mandiri. Habis membaca zikir salat, ya, baca 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Insyaallah akan dilindungi oleh Allah dari gangguan jin. Nah, kita kembali kepada definisi as-siyam. Para ulama mengatakan as-siyam al-imsaku 'anil mufattirat, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, sejak terbit fajar. Ini yang perlu kita fahami. Sejak terbit fajar, bukan terbit matahari. Kalau terbit matahari enak, jam 6 nanti bisa kita baru puasa. Sejak terbit fajar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, fajar itu ada 2. Yang pertama fajar kadzib, yang kedua fajar shadiq. Hal ini juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Fajar kadzib ketika dia muncul, ya, di ufuk timur ada cahaya. Akan tetapi cahayanya memanjang ke atas, ke langit. Ini namanya fajar kadzib. Kalau fajar shadiq, muncul cahaya di ufuk timur, tetapi cahayanya memanjang dari utara ke selatan. Ya, melebar dia. Ini namanya fajar shadiq. Apabila kita melihat ini telah masuk waktu salat subuh. Zaman dulu seperti itu. Ya, apalagi manusia, para pelaut zaman dulu tidak ada jam. Ya, patokannya telah masuk waktu salat subuh. Kapan mereka melaksanakan salat subuh? Lihat langit, matahari terbit dari timur. Lihat apakah di ufuk telah muncul cahaya. Kalau cahayanya membentang dari utara ke selatan, fajar shadiq. Kalau cahayanya membentang dari ufuk timur ke atas langit, namanya fajar kadzib. Belum masuk waktu salat subuh. Ini kaidah syar'i yang hendaknya difahami. Jadi kapan kita mulai menahan makan, menahan minum dan yang membatalkan puasa? Sejak terbitnya fajar, yakni terbitnya fajar shadiq. Sampai kapan? Ila ghurubish syams, sampai tenggelamnya matahari. Sampai matahari tenggelam. Kemudian para ulama menambahkan biniyatin makhsusatin, dengan niat yang khusus, yakni niat melaksanakan siyam Ramadan. Ini definisi siyam secara syariat. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, siyam Ramadan yang saat ini kita jalani mengalami berbagai macam perubahan. Tidak langsung siyam Ramadan. Para ulama menjelaskan bahwasanya siyam Ramadan itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Akan tetapi sebelum siyam Ramadan diwajibkan, Rasulullah telah menjalani siyam yang lain yang juga wajib. Sebelum siyam Ramadan diwajibkan, ada sebuah siyam atau puasa yang dinamakan dengan puasa Yaum Ashura, puasa hari Ashura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Dahulu puasa hari Ashura hukumnya wajib seperti siyam Ramadan, karena siyam Ramadan belum ada. Ya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam sahih, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shama Ashura wa amara bi siyami. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa Ashura dan beliau memerintahkan para sahabat untuk melaksanakannya.
memerintahkan. Dalam ilmu usul fikih yang namanya perintah itu wajib. Kemudian falamma furida Ramadan turika, ketika syariat puasa Ramadan turun, maka hukum puasa Asyura yang sebelumnya wajib berubah menjadi sunnah. Ini perjalanan siam. Kemudian ketika siang Ramadan disyariatkan, tidak serta-merta seperti saat ini. Subhanallah. Siang Ramadan di awal-awal pensyariatannya berat. Tidak seperti zaman kita. Di awal-awalnya. Kemudian terjadi takhfif, keringanan. Di awal-awal siang Ramadan diperintahkan oleh Allah, kaum muslimin tidak boleh berhubungan dengan istrinya di waktu malam. Haram. Apabila masuk waktu berbuka, mereka tertidur. Apabila mereka tertidur, tidak boleh lagi makan sampai matahari tenggelam di esok hari. Berat. Subhanallah. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Al-Barra ibnu Azib. Ada seorang sahabat namanya Barra ibnu Azib. Barra berkata, kana ashabu Muhammadin idza kana ar-rajulu sha'iman. Dahulu para sahabat Nabi apabila mereka berpuasa Ramadan, fahadar al-iftar, dan masuk waktu berbuka, mungkin dikarenakan kegiatan karena salat atau karena apa, mereka tidak sempat untuk berbuka, ya, langsung salat mungkin, atau hanya sekedar minum air putih salat, ya. Apabila setelah salat mereka tertidur, fanama, ya, lam ya'kul lailatahu wa la yawma. Apabila mereka sudah tertidur, mereka tidak akan makan dan minum lagi pada malam itu dan esok hari, hatta yumsi, sampai matahari tenggelam di esok hari. Dalam sebagian riwayat ada sahabat yang seperti itu, keesokan harinya di siang hari tumbang pingsan karena nggak sempat makan di waktu malam. Ketika berbuka tidak makan karena dia tertidur. Udah tidur nggak boleh lagi makan. Sampai perkara ini kepada Rasulullah SAW. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-187. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr." Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian perbedaan antara benang hitam dan benang putih di waktu fajar. Dan Allah juga berfirman dalam ayat yang sama, "Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian di malam hari bulan Ramadan untuk mendatangi istri kalian. Hunna libasul lakum, istri kalian adalah pakaian bagi kalian. Wa antum libasul lahun, dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Ketika turun ayat ini, berkata para ulama ahli tafsir, fafarihu farhan syadidan. Seluruh sahabat sangat berbahagia, lepas beban berat. Karena ada sahabat yang enggak mau makan, hanya minum mungkin, karena mereka takut kalau mereka makan, kekuatan mereka pulih, muncul syahwat. Sementara di malam hari bulan Ramadan, di awal-awal pensyariatan siang, al-jima' haram. Tapi setelah turun ayat ini, bahagia para sahabat. Dan syariat ini terus bertahan sampai saat ini, tidak ada perubahan. Ya. Dan dipatenkan hingga saat ini. Di zaman Nabi, syariat itu terkadang ada yang dihapus, diganti dengan syariat yang baru. Oleh karena itu, zaman Nabi dan zaman sahabat disebut dengan zaman tarikh tasyri', zaman sejarah pensyariatan.
Allah memerintahkan sebuah ibadah, kemudian Allah ganti dengan ibadah yang lain. Sebuah syariat dirubah dengan syariat yang lain, melihat kondisi, situasi dan tempat. Subhanallah. Dan terkadang munculnya suatu syariat, perintah, kisah dalam Al-Quran karena sebab sahabat. Ini hebatnya sahabat. Sahabat Nabi Muhammad SAW penyebab turunnya ayat. Manusia akhir zaman penyebab turunnya azab. Ini bedanya antara kita dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi sebab turunnya ayat, sebab turunnya syariat, indahnya mereka. Manusia akhir zaman kita, saudara-saudara kita, sebab turunnya azab. Subhanallah. Saya mohon maaf, mungkin kita banyak melakukannya, tapi ini ilmu harus saya sampaikan. Al-Imam Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dalam kitabnya Zambul Malah. Saya mohon maaf, tapi ini wasiat Rasulullah harus saya sampaikan. Beliau mengatakan, saya fi akhir ummati zilzalun, akan terjadi di akhir zaman di tengah-tengah umatmu gempa bumi, bencana. Maka para sahabat bertanya, mata zalika ya Rasulullah, kapan hal itu akan terjadi ya Rasulullah? Saya mohon maaf, ini ilmu harus saya sampaikan. Apa kata Rasulullah? Idza zaharatil ma'azif, apabila alat musik telah dimainkan. Memang mungkin kita senang dengan alat musik, tapi Allah melarang. Saya mohon maaf sekali. Ada beberapa alat musik yang diperbolehkan oleh syar'i, yakni ada alat musik yang diperbolehkan oleh syar'i yang disebut dengan untuk dimainkan hanya ketika acara pernikahan. Diberikan keringanan. Di luar itu tidak boleh, kata para ulama. Dan beberapa momen-momen yang penting dalam syariat diperbolehkan menurut Ibnu Qayyim. Namun di zaman ini seluruh jenis alat musik dimainkan oleh saudara-saudara. Maka kita lihat terjadi bencana kaum muslimin di banyak tempat. Beberapa tahun yang lalu ketika pergantian tahun, ada di suatu tempat di dekat dengan pantai, sekelompok saudara-saudara kita mengadakan pesta tahun baru, mengundang sekelompok anak muda, band yang sedang terkenal bernyanyi. Qadarullah datang sana, gempar satu Indonesia. Jangan salahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, salahkan diri kita, karena kita yang mengundang bencana, mengundang musibah azab. Kemudian Rasul mengatakan, wal qainatu, dan musibah akan muncul apabila bermunculan para biduan wanita. Anak-anak gadis kita saat ini sedang ketagihan yang namanya dengan K-pop, Korean pop. Betul tidak Bapak, Ibu? Ya. Coba lihat di TikTok. Seluruh anak gadis yang namanya K-pop, apalagi yang namanya Blackpink, ya, tarian-tariannya, musik-musiknya, Masya Allah, semuanya hafal. Anak-anak gadis kita tidak ada yang tidak hafal. Ya. Bahkan sampai penyanyi pop Korea semuanya tahu, wajahnya mereka hafal. Subhanallah. Namanya mereka tahu, judul lagunya mereka tahu, tapi yang begitu menyedihkan, mereka tidak tahu siapa sahabat Nabi Muhammad SAW. Terjadi. Masuk isyarat. Azan itu azan dulu. Silakan. Lanjut lagi Pak.
Bismillah, ini saya baru muqaddimah Pak ya. Sudah habis waktunya. Sebenarnya fiqhus siyam ini tidak bisa dibahas dalam waktu maghrib sebenarnya Pak. Karena perkaranya begitu panjang. Jadi mungkin saya upayakan beberapa poin penting Pak. Kira-kira kita lanjut beberapa menit Pak biar saya bisa pertimbangkan. Kira-kira sampai berapa? Kita mau sholat isya dulu atau kita lanjutkan sekarang? Sholat dulu. Hah? Jam 8 kita sholat? Oh, sholatnya jam 8. Oh, nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sebagaimana tadi Pak Molan mengatakan jam 8 sholatnya Pak. Bismillah. Hal ketiga yang harus kita ketahui sebelum kita melaksanakan siam Ramadan, bahwasanya dalam siam Ramadan ada yang namanya arkan wa syurut, rukun-rukun siam dan syarat-syarat siam. Para ulama khilaf berapa rukun siam. Al-Imam Ibn Rushd mengatakan rukun siam ada 3. Akan tetapi ulama khilaf. Namun yang rajih rukun siam ada 2. Yang pertama an-niyah, niat. Oleh karena itu seorang muslim wajib untuk mengazamkan siam Ramadan sebelum terbit fajar. Dan ini pendapat yang rajih dari seluruh pendapat para ulama. Man lam yubayyitin niyah fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat di waktu malam, kata Al-Imam Ibn Rushd, kapan terbentangnya waktu malam? Terbentangnya waktu malam setelah Isya sampai terbit fajar. Jadi ini waktu untuk kita berniat. Ulama khilaf, apakah niat harus diazamkan setiap malam atau cukup di malam pertama Ramadan? Dalam mazhab Imam Ahmad cukup sekali. Namun dalam mazhab Imam Syafi'i hendaknya setiap malam Ramadan ada namanya tajdidun niyah. Niatnya diperbaharui lagi. Dan ini lebih aslam, lebih baik dan lebih selamat. Rukun yang kedua al-imsak, yakni menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan siam sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini adalah rukun-rukun siam. Apabila kedua rukun ini terpenuhi, maka sah siamnya. Akan tetapi tidak hanya itu, siam seseorang tidak akan sah di sisi Allah tidak hanya dengan dua rukun ini. Ada yang namanya syurut, syarat-syarat siam. Syarat-syarat siam harus terpenuhi sebelum ibadah ini dilaksanakan. Apa syarat siam yang pertama? Syarat siam yang pertama adalah seseorang yang berpuasa itu hendaknya dia seorang muslim. Kalau dia bukan muslim, tidak diterima puasanya. Banyak non-muslim bersedekah, berzakat, berkurban. Apakah dia mendapat kebaikan dari ibadah yang dia kerjakan? Para ulama mengatakan dia hanya mendapatkan kebaikan fid dunya. Adapun fil akhirah dia tidak akan mendapatkan kebaikan tadi sebelum dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah ditanya, bagaimana seandainya seseorang sebelum dia masuk Islam dia banyak berbuat kebaikan, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' al-Fatawa, namun dia belum masuk Islam, dia masih kafir. Setelah dia masuk Islam, bagaimana kebaikan yang dia kerjakan? Kata Rasulullah, seluruh kebaikan yang dia kerjakan sebelum dia masuk Islam, setelah dia masuk Islam, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala.
dibawa kebaikannya masuk dalam Islam. Lalu bagaimana dengan keburukan dan kemaksiatan yang dia kerjakan sebelum dia masuk Islam? Mungkin dia pernah berzina, dia pernah mabuk-mabukan. Ya. Ibnu Taimiyah menukilkan di dalam Majmu' al-Fatawa, seluruh keburukan yang dikerjakan oleh orang yang belum masuk Islam, setelah dia masuk Islam, seluruh keburukannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islam tahdamu ma qablahu." Keislaman seseorang akan menggugurkan seluruh kesalahan dan dosa yang dia kerjakan sebelum dia masuk Islam. Subhanallah. Ini syarat yang pertama. Jadi hendaknya seseorang yang berpuasa dia muslim baru dia mendapatkan pahala. Kalau dia enggak bersyahadat, dia bukan seorang muslim, tidak diangkat ibadah, belum dinilai sebagai ibadah oleh Allah. Syarat yang kedua, baligh. Sudah baligh. Dari mana kita mengetahui seorang anak dia baligh? Ya. Seorang anak dianggap baligh diantaranya dia telah mimpi janabah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yusma ba'dal ihtilam. Seseorang anak yatim tidak dianggap lagi yatim apabila dia telah ihtilam. Berarti ketika dia telah ihtilam, dia sudah dewasa. Maka apabila seseorang mengerjakan ibadah puasa dia belum balik, ya, secara hakikat dia belum mendapatkan pahala. Namun Rasulullah menganjurkan kita untuk mendidik anak-anak kita mengerjakan puasa Ramadan. Dahulu para sahabat, kunna nusawwimu abna'ana. Kami dahulu mendidik anak-anak kami untuk berpuasa. Sampai-sampai sahabat ketika anaknya merengek minta makan mau buka puasa, mereka membuatkan mainan untuk anaknya agar anaknya terlena. Subhanallah. Jadi para sahabat juga ngasih anaknya mainan biar enggak merengek minta buka puasa. Berarti memberikan anak-anak mainan terlebih di bulan Ramadan yang tidak melalaikan agar mereka bisa tahan puasa, boleh. Sebagaimana trik sahabat membiasakan anak-anaknya puasa dikasih mainan biar tidak teringat makanan, ya, agar melalaikan mereka dari makanan. Subhanallah. Ini dunia anak-anak. Kemudian syarat yang berikutnya kata para ulama, aqil. Seseorang yang berpuasa itu apabila dia berpuasa dan ibadahnya diterima oleh Allah, dia harus berakal terlebih dahulu. Orang yang tidak berakal, majnun, orang yang hilang akalnya gila, ibadah puasanya tidak diterima oleh Allah, tidak diangkat dan tidak dicatat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an salasin." Allah tidak mencatat perbuatan hamba-hambanya dari 3 kriteria hamba. Yang pertama, anis sabi hatta yahtalim. Dari anak-anak sampai mereka dewasa, sampai mereka ihtilam. Anin naim hatta yastayqid. Orang yang tidur sampai dia terbangun. Jadi orang yang tidur kalau melakukan kesalahan enggak dianggap kesalahan, dimaafkan. Ngigau dia ternyata merusak fasilitas umum, enggak boleh dihukum karena dia gila. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, anil majnun hatta yafiqa. Dari orang gila sampai dia sembuh dari kegilaan. Jadi apabila orang gila dia ikutan puasa enggak dapat pahala. Ini syarat untuk diterimanya amalan siam. Syarat yang berikutnya muqim. Ulama khilaf dalam masalah ini. Apakah seseorang yang safar dia wajib membatalkan puasanya? Ulama khilaf. Pendapat yang pertama mengatakan wajib dibatalkan puasanya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya apabila dia mampu untuk tetap berpuasa dan safarnya tidak mendatangkan mudarat bagi dirinya, maka afdalnya dia puasa walaupun dia boleh berbuka. Jadi kriteria seseorang dikatakan dia safar dia boleh berbuka
apabila safarnya memudaratkannya sehingga safarnya tidak berjalan dengan lancar. Apabila dia berpuasa, maka dia harus berbuka, kata para ulama. Dia mengganti di waktu yang lain. Berarti orang yang mukim wajib untuk berpuasa. Orang yang safar diberi pilihan. Di bulan Ramadan kita pulang kampung ke Jawa, ke Sumatera, ke Kalimantan, maka kita diberi dua pilihan antara puasa dan tidak. Kalau kita mau, kita boleh berbuka, tapi kalau kita kuat, kita mampu untuk tetap berpuasa, maka itu afdal, kata para ulama. Wallahu taala. Syarat yang keempat, kata para ulama, qadir. Dia mampu untuk berpuasa. Dia tidak dalam keadaan sakit. Apabila seseorang sakit dan puasanya menambah dia sakit, maka dia harus berbuka. Dia nggak boleh berpuasa. Kalau puasanya bisa diganti di waktu yang lain, dia ganti. Kalau seandainya penyakitnya tidak sembuh-sembuh menahun, cukup membayar fidyah, kata para ulama. Syarat yang terakhir, kata para ulama, khalian minal mawani' asy-syar'iyyah. Dia tidak memiliki penghalang untuk berpuasa. Apa penghalang tadi? Kata para ulama, al-haid wan nifas. Orang yang haid dan nifas, maka dia tidak boleh berpuasa. Dan Al-Imam Ibnu Rushd mengatakan, adapun orang yang junub, matahari terbit dia junub, apakah dia wajib untuk puasa? Wajib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terbit fajar, azan berkumandang, beliau masih dalam keadaan junub, baru beliau mandi janabah. Adapun dalil yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Rushd dalam kitab beliau Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha junuban faqad aftara." Barang siapa yang di waktu azan subuh berkumandang masuk waktu pagi, dia dalam keadaan junub di waktu bulan Ramadan, maka telah batal puasanya. Hadis ini dhaif. Karena hadis yang sahih, Rasulullah pernah junub telah masuk azan subuh. Hadisnya sahih, ya. Dan inilah pendapat yang rajih, kata para ulama. Junub bukanlah syarat seseorang dikatakan sah puasa. Nah, kita lanjutkan. Masih ada tersisa waktu 15 menit. Kapan kita memulai puasa? Ya. Kapan siang Ramadan bisa kita mulai laksanakan? Di Indonesia terkadang peristiwa ini menjadi perbincangan yang hangat. Terkadang di ujung Indonesia, ya, belum lagi orang ru'yatul hilal, ada yang sudah puasa. Karena lihat pasang surut air laut, ya, berbagai macam fenomena. Akan tetapi landasan kita adalah tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in humma 'alaikum faqdurulah." Mulailah puasa apabila kalian telah melihat hilal Ramadan. Rayakanlah Idul Fitri apabila kalian telah melihat hilal Syawal. Apabila hilal terhalang oleh mendung atau awan, maka perkirakanlah. Dikarenakan hadis ini, ulama khilaf. Makna perkirakan ini apa? Apakah dijadikan menjadi 30 hari atau dihitung perjalanan bulan dan bintang? Jumhur para ulama berpendapat yang Rasul maksud perkirakan artinya sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari atau Ramadan menjadi 30 hari. Dari mana dalil mereka? Dalil mereka dari riwayat Bukhari yang lain. Dalam teks yang lain, redaksi yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in humma 'alaikum fa akmilul iddata 30." Apabila hilal terhalang oleh mendung atau awan, tidak bisa terlihat, sempurnakanlah Sya'ban atau Syawal
30 hari. Berkata Al-Imam Ibn Rushd, hadis yang pertama sifatnya umum, hadis yang kedua menafsirkan hadis yang pertama. Ini kaidah dalam memahami hadis. Namun ada sebagian ulama, bahkan kibarut tabi'in, yang bernama Mutarrif Ibn Syahir, seorang tabi'in. Ia berpendapat apabila hilal tidak terlihat maka kembali kepada hisab. Karena Mutarrif Ibn Syahir memahami makna faqdurula, yakni hitung. Jadi dihitung, ya. Tapi pendapat Mutarrif Ibn Syahir diselisihi oleh jumhur ulama, dan jumhur ulama menafsirkan hadis yang mujmal dengan hadis yang mufassir. Ini lebih kuat, ya. Wallahu taala alam. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang harus kita ketahui, yang keenam yang harus kita ketahui, apa adab-adab di dalam as-siyam. Setiap ibadah memiliki adab. Salat ada adabnya, sedekah ada adabnya, ya. Bahkan haji ada adab haji dan umrah. Siam juga ada adab. Adab yang pertama kata para ulama, kaful lisan, menjaga lisan. Betapa banyak orang yang berpuasa lisannya tidak dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, "Man lam yada' qaulaz zuri." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta di saat bulan Ramadan, wal amali bihi, dan tidak meninggalkan perbuatan dusta dan tidak meninggalkan perbuatan bodoh. Banyak orang di waktu bulan Ramadan perbuatannya bodoh, ya. Merendahkan dirinya, mencelakai dirinya, merugikan dirinya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu aw syarabahu. Allah tidak akan pedulikan dia mau menahan makan atau tidak, dia mau menahan minum atau tidak. Allah biarkan. Dia menahan makan dan minumnya, tidak ada pahala bagi dirinya. Subhanallah. Ini penting menahan lisan, ma'asyiral muslimin. Adab yang berikutnya, as-sadaqah. Hendaknya seorang muslim di bulan Ramadan banyak bersedekah. Jangan pelit membelanjakan harta untuk agama Allah, terlebih memberi makan orang yang berbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Aisyah mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Kemudian Aisyah mengatakan, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan ketika bulan Ramadan Rasulullah lebih dermawan lagi. Banyak sedekah, banyak ngasih orang makan, banyak bantu kaum muslimin, bersedekah untuk masjid, untuk panti asuhan, untuk fuqara wal masakin, banyak mengelontorkan harta. Ini di antara adab-adab ketika kita berpuasa, banyak bersedekah. Bahkan bersedekah bisa memadamkan panasnya api neraka. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda kepada para wanita ketika khutbah Id, "Ya ma'syaral nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar." Wahai para wanita, bersedekahlah karena aku melihat kalian adalah golongan yang paling banyak masuk api neraka. Kata Ibnu Hajar, berarti sedekah bisa menyelamatkan seseorang dari panasnya api neraka. Kemudian adab yang berikutnya, tanawulus sahuri. Hendaknya seseorang yang berpuasa dia bersantap sahur. Jangan sampai seseorang tidak sahur. Sahur itu bukan jam 1 malam, tapi sahur itu mendekati azan subuh. Ada orang sahur jam 1 malam kemudian tidak makan sampai sholat subuh. Ini salah. Paling tidak dia mau makan berat jam 1, mendekati azan subuh ada kurma, ada buah, dia makan, dia minum. Ittiba'an lin Nabi,
mendapatkan pahala yang besar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersantap sahurlah kalian, karena di dalam santap sahur terdapat barakah. Jadi yang kita harapkan bukan hanya kenyang, tapi barokah. Ini yang utama. Orang yang makan jam 1 malam bukan sahur, dia kenyang tapi nggak ada barokah. Oleh karena itu, tidak mengapa kita kenyang jam 1 malam, kenyang jam 4 subuh. Yang penting mendekati azan ada barokah yang kita dapatkan, walaupun hanya dengan seteguk air putih sekaligus. Subhanallah. Barokah sahur ini yang paling penting. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat, bapak dan ibu, adab yang berikutnya ta'jilul fitri, bersegera berbuka ketika azan berkumandang. Ini yang paling agung, karena orang-orang Bani Israel, Al-Yahud, bahkan An-Nasrani, ketika telah masuk waktu berbuka, mereka enggak langsung buka, nunggu lihat bintang muncul dulu baru buka. Subhanallah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Sungguh manusia akan senantiasa dalam kebaikan ketika mereka bersegera berbuka apabila telah masuk waktunya. Subhanallah. Ini adab. Kemudian yang terakhir dari adab-adab berpuasa, yakni hendaknya ketika seseorang berpuasa dia memperbanyak berdoa. Apalagi dia berdoa ketika dia akan berbuka atau sewaktu dia berbuka. Ya. Ini di antara waktu-waktu yang mustajab seseorang berdoa. Ya. Salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan ditolak doanya. Di antaranya doa orang yang sedang berpuasa atau doa orang yang sedang berbuka puasa. Subhanallah. Ini di antara kenikmatan orang-orang yang berpuasa. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Sisa 5 menit lagi, saya ringkas. Kita masuk kepada salatut tarawih. Saya mohon maaf, sebenarnya masih ada bab mufsidatus shaum, pembatal puasa. Namun karena waktu tersisa 5 menit, kita langsung masuk kepada salatut tarawih. Yang perlu kita ketahui, kaum muslimin terkadang berpecah belah hanya gara-gara salat tarawih. Memilih tempat salat, oh di sini 11 rakaat, di sini 21 rakaat, di sini 23 rakaat, di sini 36 rakaat. Berpecah belah, saling menyalahkan. Ya. Ibnu Taimiyah adalah ulama yang pertengahan. Walaupun menurut beliau ada yang afdal. Begitu juga kata Al-Imam Ibn Rushd. Ya. Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu anha ditanya an salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Aisyah ditanya tentang salatnya Nabi Muhammad di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih. Aisyah berkata, faqalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala ghairihi ala 11 rakaat. Rasulullah di bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan salat malamnya adalah 11 rakaat. Ya, yusalli arba'an. Beliau salat 4 rakaat kemudian salam. Yusalli arba'an, kemudian salat lagi 4 rakaat kemudian salam. Summa yusalli thalathan, kemudian beliau salat 3 rakaat kemudian salam. Dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwasanya salat tarawih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, baik di rumahnya atau ketika beliau berjamaah itu 11 rakaat. Berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Akan tetapi pelaksanaan 11 ini ulama khilaf. Boleh 2 rakaat, 2 rakaat sampai 8 rakaat, kemudian witir 3 rakaat. Boleh juga 4 rakaat,
salam tanpa tasyahud awal. 4 rakaat salam. Ya, boleh juga sebagaimana zahir hadis ini. Boleh juga 8 rakaat 1 salam, tapi ini jarang. Mungkin kalau ini diamalkan di Indonesia bisa dibilang masjid Wahabi, jangan sholat di sini. Bahaya, ya. Bahaya. Padahal ini termasuk diamalkan oleh para sahabat, para ulama, para salafus saleh. Ya, boleh saja. Jadi 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 8 rakaat 1 salam boleh, kemudian witir 3 rakaat. Lalu bagaimana dengan salat 21 rakaat, 23 rakaat, 36 rakaat? Ibnu Taimiyah, Ibnu Rushd, Ibnu Hajar, An-Nawawi menjelaskan. Para salafus saleh didapati riwayat dari mereka, dari sahabat, dari salafus saleh, dari tabi'in, salat tarawih 21, 23, 36. Tapi kenapa para ulama terjadi perbedaan? Ada yang mengatakan tidak ada itu. Kata para ulama, perbedaannya hanya karena satu perkara. Ternyata riwayat 21, 23, 36 ulama khilaf akan kesahihan riwayat tadi. Tapi riwayat 11 rakaat sepakat sahih. Tapi riwayat 21, 23, 36 ulama khilaf. Ini penyebab perbedaan pendapat. Adapun kita belajar, ya. Dan kita jangan nyalahkan orang. Ingat kaidah Imam Syafi'i, qauli haqqun yahtamilu al-khata'. Pendapat saya benar tapi bisa jadi salah. Wa qulu ghairi khata'un yahtamilu as-shawab. Pendapat orang lain salah tapi bisa jadi benar. Ini dalam masalah fikih, bukan dalam masalah akidah. Jadi kalau masjid lain 11 silahkan, masjid lain 21 silahkan, masjid lain 23 silahkan, masjid lain 36 silahkan. Kita meyakini 11 atau 21 harus dengan ilmu. Yang jelas 11 rakaat ulama sepakat sahih, tidak ada keraguan. Tapi 21, 23 dan 36 ulama khilaf akan kesahihan hadis dan riwayatnya. Wallahu taala alam. Tepat jam 8 malam, saya mohon maaf atas kekurangan saya dalam menyampaikan hal ini karena waktunya sangat singkat. Sebenarnya perkara siang ini panjang, banyak hal yang harus dibahas, namun karena cuma hanya satu sesi yang diberikan kepada saya, ya, saya mohon maaf. Ini bisa saya sampaikan yang benar dari Allah Jalla Jalaluhu, yang salah dari kami pribadi dan dari syaitan. Kami akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.